Assalamualaikum sahabat. Perkenalkan, saya Siti Rosanur Islami, perwakilan dari kelompok 2 yang terdiri dari anggota Ifatul Maziyah, Ivan Diansyah, Siti Sugiyatin Hasanah, dan Husnul Anwar. Saya dari kelas 10 MIPA MA Plandirejo sebagai moderator. Saya di sini akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat pupuk kompos. Kalian tahu gak sih pupuk kompos itu apa? Nah, pupuk kompos merupakan salah satu pupuk organik yang populer di kalangan petani dan juga di kalangan masyarakat umum. Karena kompos memiliki segudang manfaat dalam menyehatkan tanah dan memelihara produktivitas tanah secara berkelanjutan. Kalau kalian belum tahu cara pembuatannya, yuk simak video saya sampai habis. Dan di sini ada anggota saya yang bernama Ivan Diansyah, Husnul Anwar, Siti Sugiyatin Hasanah, dan Ifatul Maziyah sebagai dokumentasi. Okay guys, now we are going to the stage of how to make it. Langkah pertama adalah menyiapkan bahan-bahan terlebih dahulu. Bahan yang pertama yaitu jerami. Jerami yang dihasilkan dari sisa-sisa panen sebaiknya jangan dibakar, tetapi diolah menjadi kompos dan dikembalikan lagi ke tanah. Kompos jerami ini secara bertahap dapat menambah kandungan bahan organik tanah dan lambat laun akan mengembalikan kesuburan tanah. Perkenalkan, nama saya Siti Rosanur Islami, perwakilan dari kelompok 2, dan ini ada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Kemarto Duarini, perwakilan dari kelompok 1. Sekarang kita berada di tempat kantor Balai Penyuluhan Pertanian yang berada di Jalan Nawangan, Desa Ngadirejo, Kecamatan Widang. Oke guys, langsung saja kita temui salah satu pegawai yang bekerja di kantor tersebut untuk kita wawancarai. Ikutin kami terus yuk! Boleh minta waktunya Ya, silahkan. Dengan siapa? Nama saya Bu Vida sebagai koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Widang. Panggil saja Vida. Di sini kita mau wawancarai jenengan tentang bagaimana cara pembuatan pupuk kompos dan prosesnya dari jerami. Oke. Tadi kita sudah praktekkan, tentunya kalau pembuatan kompos jerami bahan utamanya dari jerami itu. Jerami itu tentunya kalau dibiarkan saja pelapukannya kan tentunya lama. Akhirnya kita beri starter bakteri yang untuk memproses penguraian kompos tadi. Kita pakai bahan E4, terus bahan makanannya E4 itu, bakteri yang ada di E4 itu harus pakai glukosa, dedak, ya. Kita bisa tambahkan juga trichoderma tadi. Nah, ini proses-proses ini untuk membantu mempercepat pelapukan proses pengomposan dari bahan jerami itu. Kalau tidak pakai ini terjadi proses pengomposannya secara alami, membutuhkan waktu beberapa bulan, 2 bulan pun juga sangat waktu yang sangat lama. Ini kalau pakai bahan-bahan yang tadi bisa mempercepat setengah dari perjalanan itu sendiri. Sekitar berapa hari? Kalau 1 bulan, 1 bulan. Ya. Cara penyimpanannya harus di tempat yang teduh. Setelah proses pengomposan, tentunya pupuk kompos itu proses pembuatannya tidak boleh terkena hujan, tidak boleh terkena sinar matahari. Sebaiknya di atas ada naungannya gitu. Jadi dia terhindar dari 2 itu tadi, aman. Kalau terlalu panas itu juga nggak jadi ya? Iya, nggak jadi. Jadi bakteri yang ada di proses pengomposan itu, dia itu sangat peka sekali dengan sinar matahari sama hujan. Hujan kalau misalkan terlalu lembab juga akan mempengaruhi kerja bakteri itu tadi, seperti itu. Kalau terlalu panas ya mati bakterinya. Jadi harus tempat yang lembab. Iya, naungan, di bawah naungan saja. Kan kalau ada
dapur yang sudah nggak kepakai kan luas, ada atapnya itu Betul, bisa. bisa. Yang penting pada proses pembuatan pupuk itu tadi ditutup rapat, ya, ditutup rapat biar cepat proses melakukannya. Oke, sudah cukup. Ya, semoga manfaat hasil dari pelatihan ini ya. Kami harapkan juga adik-adik bisa menerapkan, menindaklanjuti yang ada di sekitar lingkungan, meskipun di sekolah, meskipun di rumah, seperti itu ya. Kita bisa memanfaatkan bahan-bahan alami yang ada di sekitar kita yang mudah didapat, akhirnya menjadi nilai tambah yang bisa kita manfaatkan, kembalikan lagi ke haknya, ke tanah. Oke, semangat. Terima kasih. Yuk, sama-sama. Langkah pertama, ambil jerami yang sudah kita siapkan. Dan jerami yang digunakan harus keadaan kering. Setelah diratakan, taburi dedak sampai merata. Selanjutnya, kita meracik bahan-bahan yang diperlukan, diantaranya yaitu air, E4, molase, dan dekoprima atau trichoderma. Setelah itu, tuangkan E4 sekitar setengah botol aqua kecil. Selanjutnya, tambahkan dekoprima atau trichoderma sekitar 2 sendok makan. Dan yang terakhir, tambahkan molase sekitar setengah botol aqua kecil. Setelah semua bahan dimasukkan, aduk hingga merata. Lalu taburkan racikan tadi ke jerami secara merata. Saat menaburkan racikan, pastikan tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Setelah itu, aplikasikan sampai tercampur merata dan pastikan jerami sudah lembab. Tahap selanjutnya, kita simpan ke dalam terpal lalu tutup rapat-rapat. Dan untuk menyimpan jerami, pastikan berada di tempat yang tidak bisa terguyur hujan dan tidak terpapar sinar matahari secara langsung. Tempatnya harus teduh dan di bawah naungan. Dan sekarang kita masuk ke tahap pengecekan yang pertama, yaitu proses pembuatan yang belum memasuki proses penguraian. Selanjutnya yaitu pengecekan pertama, suhunya mencapai 32 derajat Celcius, teksturnya lembek agak hancur dan berwarna coklat. Selanjutnya pengecekan di hari kedua, suhunya menurun yaitu 28,5 derajat Celcius, teksturnya hancur dan warnanya coklat gelap. Dan pengecekan terakhir yaitu di hari ketiga, suhunya menurun yaitu 28 derajat Celcius, teksturnya lebih hancur dan lebih lunak dan warnanya lebih coklat kehitaman. Setelah kompos jadi, selanjutnya kita saring. Hasil kompos yang sudah tersaring lebih lembut dan halus. Setelah kita saring, selanjutnya kita kemas.